Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya akan membacakan kembali tentang babat Pasak, yaitu tentang keturunan I Gusti Pasak Gelgel di Banjar Pegatepan, Desa Gelgel Kelungkung, yang pindah ke Desa Goblek Buleleng yang bertempat tinggal di Banjar Bulakan, Desa Goblek. Saya akan bacakan yang terkenal dengan Pasak Goblek. Saya akan bacakan. Adapun keturunan I Gusti Pasak Gelgel di Banjar Pegatepan, Desa Gelgel Kelungkung, kemudian dari Desa Gelgel pindah ke Desa Goblek Buleleng, lalu bertempat tinggal di Banjar Bulakan, Desa Goblek Buleleng, dan di sana diangkat menjadi perbekal bergelar I Gusti Pasak Gelgel Goblek. Selanjutnya I Gusti Pasak Goblek menurunkan Pasak Gelgel di Banjar Bulakan dan Banjar Taman, Desa Munduk, dan Pasak Gelgel di Banjar Kalibatu, Desa Kayu Putih Buleleng. Selanjutnya Pasak Gelgel di Banjar Bulakan, Desa Munduk menurunkan Pasak Gelgel di Banjar Kepakisan, Desa Gesing, Pasak Gelgel di Banjar Munduk, Desa Anturan, Pasak Gelgel di Banjar Dangin Rurung, Desa Gunung Sari, Pasak Gelgel di Banjar Kaje, Desa Kedis Buleleng, Pasak Gelgel di Banjar Tengah, Desa Babahan Tabanan. Selanjutnya Pasak Gelgel di Banjar Kepakisan, Desa Gesing menurunkan Pasak Gelgel di Banjar Cempage, Desa Cempage, dan Pasak Gelgel di Banjar Panti, Desa Bulian Buleleng. Selanjutnya Pasak Gelgel di Banjar Cempage, Desa Cempage menurunkan Pasak Gelgel di Banjar Dangin Marga, Desa Bestale, dan Pasak Gelgel di Banjar Sande, Desa Sande Tabanan. Selanjutnya Pasak Gelgel di Banjar Dangin Rurung, Desa Gunung Sari menurunkan Pasak Gelgel di Banjar Gede, Desa Pelapuan Buleleng. Selanjutnya Pasak Gelgel di Banjar Kaje, Desa Kedis menurunkan Pasak Gelgel di Banjar Jage Tamu, Desa Meliling Tabanan. Selanjutnya Pasak Gelgel di Banjar Taman, Desa Munduk menurunkan Pasak Gelgel di Banjar Delod Pempatan, Desa Gesing, dan Pasak Gelgel di Banjar Labak, Desa Anturan Buleleng. Selanjutnya Pasak Gelgel di Banjar Delod Pempatan, Desa Gesing menurunkan Pasak Gelgel di Banjar dan Desa Sulanyah Buleleng. Selanjutnya Pasak Gelgel di Banjar dan Desa Sulanyah menurunkan Pasak Gelgel di Banjar Delod Pekan, Desa Ringdikit Buleleng. Selanjutnya Pasak Gelgel di Banjar Kalibatu, Desa Kayu Putih menurunkan Pasak Gelgel di Banjar Delod Seme Kekeran, Desa Menguitani Badung. Pasak Gelgel di Banjar Dawan, Desa Banjar. Mohon maaf, Pasak Gelgel di Banjar Dawan, Desa Banjar menurunkan Pasak Gelgel di Desa Banyuatis. Selanjutnya Pasak Gelgel di Desa Banyuatis menurunkan Pasak Gelgel di Desa Bengkel Buleleng. Pasak Gelgel di Desa Kayu Putih Malake Sukesade Buleleng. Selanjutnya Pasak Gelgel di Banjar Delod Seme Kekeran, Desa Menguitani menurunkan Pasak Gelgel di Banjar Dangin Peken Kelod Kedonganan, Desa Tuban Badung. Mohon maaf, saya ulangi. Selanjutnya Pasak Gelgel di Banjar Delod Seme Kekeran, Desa Menguitani menurunkan Pasak Gelgel di Banjar Dangin Peken Kedonganan, Desa Tuban Badung. Pasak Gelgel di Banjar Batu Gaing, Desa Berabang Tabanan. Pasak Gelgel di Banjar Dan Kayu, Desa Mengui Badung. Pasak Gelgel di Banjar
Sinjuane Desa Sawah Tabanan, Pasar Gelgel di Banjar Baturiti Desa Kerambitan Tabanan, Pasar Gelgel di Banjar Binong Desa Sembung Badung. Demikianlah keturunan I Gusti Pasek Goblek yang sekarang memakai jati diri Pasek Gelgel atau Pasek Gelgel Goblek. Keturunan I Gusti Pasek Gelgel di Banjar Pegatepan, Desa Gelgel Klungkung. Warganet yang beriman, saya akan sekarang bacakan tentang kisah daripada Ki Pasek Goblek atau Ki Pasek Gelgel Goblek yang berhasil membujuk Ide Danghyang Wirage Sandi sehingga membatalkan rencananya kembali ke Jawa. Saya akan bacakan. Ki Pasek Gelgel alias Ki Pasek Goblek, Kepala Desa Kayu Putih daerah Buleleng, berhasil membujuk Ide Danghyang Wirage Sandi, putra sulung dari Ide Danghyang Nirarta, untuk membatalkan niatnya kembali ke Jawa. Hal ini dilakukan oleh Ide Danghyang Wirage Sandi akibat terjadi perselisihan dengan dalam Gelgel. Dan kemudian Ide Danghyang Wirage Sandi meninggalkan Gelgel hendak kembali ke Jawa. Di dalam perjalanannya beliau melewati hutan lebat di pegunungan Pulau Bali. Entah berapa lama perjalanannya bersama anak istrinya. Pada suatu hari Ide Danghyang Wirage Sandi sampai di Desa Kayu Putih daerah Buleleng. Tatkala itu yang menjadi kepala Desa Kayu Putih adalah Ki Pasek Gelgel, dan selaku pimpinan desa walaupun belum mengenal Ki Pasek Gelgel, dengan senang hati dan ramah tamah menerima Ide Danghyang Wirage Sandi bersama anak istrinya. Seterusnya Ide Danghyang Wirage Sandi dipersilahkan beristirahat di rumahnya Ki Pasek Gelgel di Desa Kayu Putih, dan di samping disediakan tempat bermalam, juga dijamu serta disuguhkan makan minum layaknya seorang tamu, lebih-lebih sebagai seorang sulingge. Apalagi Ki Pasek Gelgel dapat memahami bahwa keadaan Ide Danghyang Wirage Sandi bersama anak istrinya dalam kondisi yang cukup lelah. Di sana Ki Pasek Gelgel dengan hormat dan sopan santun bertanya siapa nama, dari mana, dan hendak ke mana sang pandita bersama anak istrinya. Dijawab oleh Ide Danghyang Wirage Sandi bahwa pertanyaan itu tidak salah, dan beliau mengatakan nama beliau ialah Ide Danghyang Wirage Sandi, putra sulung dari Ide Danghyang RT. Beliau berasal dari Gelgel dan dalam perjalanan menuju Jawa. Hal ini diakibatkan terjadinya perselisihan dengan dalam Gelgel. Sebab itu beliau merasa tidak berguna lagi berada di Bali. Serta di dalam perjalanannya yang sudah lama, beliau sampai di sini. Lalu Ki Pasek Gelgel setelah minta maaf, mohon kepada Ide Danghyang Wirage Sandi agar beliau berkenan tetap tinggal di Desa Kayu Putih dan membatalkan niatnya untuk kembali ke Jawa. Nanti rakyat Desa Bangkangan, Banyuatis, dan Kayu Putih yang menghormatinya. Untuk tempat tinggal Ide Danghyang Wirage Sandi bersama anak istrinya, Ki Pasek Gelgel menyerahkan rumahnya, dan dijawab oleh Ide Danghyang Wirage Sandi bahwa beliau tidak berani menolak permohonan Ki Pasek Gelgel, apalagi beliau sudah berutang budi kepada Ki Pasek Gelgel yang telah menerima dan menjamunya. Namun ada permintaan Ide Danghyang Wirage Sandi, yaitu demi keselamatan beliau bersama Ki Pasek Gelgel, supaya keberadaan beliau di Desa Kayu Putih dipermaklumkan kepada Raja Buleleng sebagai guru wisese di daerah itu. Dijawab oleh Ki Pasek Gelgel bahwa Ide Danghyang Wirage Sandi tidak usah ragu-ragu dan khawatir, karena besok paginya Ki Pasek Gelgel akan datang menghadap Raja Buleleng di Singaraja. Besok paginya Ki Pasek Gelgel berangkat ke Singaraja. Setibanya di sana segera menghadap Raja Buleleng yang sedang dihadap oleh para bahu dandanya. Di sana Ki Pasek Gelgel mempermaklumkan kepada Raja Buleleng bahwa sekarang di Desa Kayu Putih berada Ide Danghyang Wirage Sandi bersama anak istrinya, dan peristiwanya
seluruhnya dari awal sampai akhir telah dipermaklumkan secara rinci. Raja Buleleng memerintahkan Ki Pasar Gelgel supaya selalu menjaga keselamatan Ide Dahnyang Wiragesandi, karena tidak sampai lewat dari esok harinya Raja Buleleng akan datang ke desa Kayu Putih untuk menemui Ide Dahnyang Wiragesandi. Esok harinya Raja Buleleng berangkat menuju desa Kayu Putih, dan setibanya di sana terus menuju ke penginapan Ide Dahnyang Wiragesandi. Begitu Ide Dahnyang Wiragesandi melihat kedatangan Raja Buleleng Ki Gusti Agung Panji Sakti, lalu beliau turun dari tempat duduknya. Ide Dahnyang Wiragesandi memperlihatkan sikap hormatnya dengan mengeluh-elukan kedatangan Raja Buleleng. Lalu dengan sopan santun dan dengan kata-kata manis, Ide Dahnyang Wiragesandi menyambut kedatangan Raja Buleleng dengan mengatakan bahwa beliau merasa sangat berbahagia atas kedatangan baginda Raja Buleleng. Dijawab oleh I Gusti Agung Panji Sakti dengan diawali permohonan maaf dengan mengatakan bahwa kedatangannya itu tidak lain karena ada permakluman dari Kepala Desa Perbekal Ki Pasar Gelgel kepadanya tentang Sang Pandita ada di sini dalam perjalanan ke Jawa. Selanjutnya, Raja Buleleng minta kepada Ide Dahnyang Wiragesandi supaya beliau mengurungkan niatnya untuk kembali ke Jawa. Seterusnya, Sang Pandita mau tetap tinggal di daerah Buleleng dan berkenan menerima keadaan seperti itu, baik dalam suka maupun duka. Ditambahkan oleh Raja Buleleng bahwa beliau ingat mengenai kisah datangnya Ide Dahnyang Wiragesandi bersama saudara-saudaranya dahulu. Tujuannya tidak lain untuk menjalankan Dharma Kawikon demi kesucian Pulau Bali. Seterusnya, Raja Buleleng minta kepada Ide Dahnyang Wiragesandi sebaiknya jangan meneruskan niatnya untuk kembali ke Jawa dan bersedia menjadi Bagawanta Kerajaan Buleleng. Apabila permintaannya ini tidak dipenuhi, rasanya tidak ada faedahnya beliau selaku raja, dan Raja Buleleng minta jika Ide Dahnyang Wiragesandi berkenan, sebaiknya beliau pindah dari desa Kayu Putih ke Singaraja. Lalu dijawab oleh Ide Dahnyang Wiragesandi bahwa beliau minta maaf sebesar-besarnya tidak dapat memenuhi harapan Raja Buleleng untuk meninggalkan desa Kayu Putih pindah ke Singaraja karena kebaikan hatinya Ki Pasar Gelgel yang telah sangat berjasa dan berkorban baginya, seperti misalnya sudah rela menyerahkan rumahnya untuk tempat tinggalnya Ide Dahnyang Wiragesandi bersama anak istrinya dan membantu seluruh kebutuhan hidupnya sehari-hari selama ini. Ditambahkan bahwa Ide Dahnyang Wiragesandi merasa sangat berhutang budi atas kebaikan dan kerelaan Ki Pasar Gelgel, dan beliau menyatakan bahwa beliau akan tetap tinggal di desa Kayu Putih. Seterusnya, Ide Dahnyang Wiragesandi menyatakan bersedia menjadi Bagawanta Kerajaan Buleleng dan sewaktu-waktu apabila diperlukan beliau bersedia datang ke Singaraja. Demikian pembicaraan antara Raja Buleleng dengan Ide Dahnyang Wiragesandi. Kemudian Raja Buleleng kembali ke Singaraja, dan sejak itu Ide Dahnyang Wiragesandi bersama anak istrinya bertempat tinggal di desa Kayu Putih. Adapun Ide Dahnyang Wiragesandi berputra 4 orang laki-laki, yaitu yang pertama Pedanda Sakti Bukian, yang kedua Pedanda Sakti Ngurah Pemade, yang ketiga Pedanda Sakti Kemenoh, dan yang keempat Pedanda Sakti Bukih. Adapun Raja Mengui bergelar Cokorde Sakti Blambangan ingin mengangkat Bagawanta dari warga Brahmana Kemenoh, lalu datang menghadap Raja Klungkung Idewe Agung Jambe, mohon seorang Brahmana Kemenoh untuk diangkat menjadi Bagawanta. Dijelaskan oleh Idewe Agung Jambe bahwa warga Brahmana Kemenoh tidak masih ada di Klungkung, tapi konon ada di Buleleng. Apabila ingin bertemu dengan warga Brahmana Kemenoh, disarankan agar datang ke Buleleng. Warganet yang budiman, begitu dulu jadi kisah tentang Pasar Gelgel yang membantu Ide dan yang Wiragesandi supaya tidak kembali ke Jawa. Saya akan lanjutkan kembali tentang
Eh, putra ketujuh dari I Gusti Pasar Gelgel Pegadepan.